Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, ketemu lagi ya di mata kuliah ekonomi politik. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, dan di pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang trade-off antara efisiensi dan keadilan, serta rent-seeking behavior dalam konteks ekonomi politik ya. Nah, jadi nanti akan ada tugas-tugas di tengah-tengah video ini, jadi mohon ditonton dengan baik ya sampai habis. Oke, saya langsung share screen aja biar mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Nah, ini dia materi kita kali ini adalah tentang efisiensi versus keadilan ya, dan rent seeking behavior. Di sini menggunakan kata versus. Versus itu berarti menunjukkan trade off. Trade off itu kalau Anda pernah belajar di mikro atau makro dulu, itu kan berkisah tentang dilema gitu ya antara dua sisi ya. Jadi nantilah kita bahas ya lebih detail seperti apa bentuk dilemanya ya. Nah, dan bersama saya Muhammad Nur Jihadi. Oke, teman-teman sekalian, pertama-tama kita tentu harus mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan efisiensi dan keadilan ya. Nah, jadi pada prinsipnya yang disebut dengan efisiensi itu adalah kegiatan produksi ya, yang bertujuan untuk menghasilkan produksi secara maksimal dengan biaya yang minimal. Saya yakin Anda memahami konsep ini dengan sangat baik, sebab sejak awal perkuliahan di ekonomi tentu Anda berbicara, Anda banyak mendengar tentang ini gitu ya, tentang efisiensi, efektivitas dan sebagainya. Nah, jadi efisiensi itu kita bisa maknai dengan seberapa banyak barang dan jasa itu bisa dihasilkan dalam satu proses produksi ya dengan biaya yang minim, di mana akan semakin efisien dia jika skala ekonominya tinggi. Nah, jadi skala ekonomi berbicara tentang ukuran usaha. Kalau kita bicara ukuran usaha berarti juga ukuran modal, ukuran teknologi yang dipakai. Nah, jadi teman-teman sekalian, efisiensi ini banyak berhubungan dengan skala usaha itu gitu ya. Di sisi lain, keadilan ini memang kalau keadilan ini soal rasa ya. Jadi maksud saya setiap orang itu bisa memaknai istilah keadilan dengan cara yang berbeda. Orang-orang yang belajar hukum misalnya akan memaknai keadilan sebagai justifikasi hakim. Apapun kata hakim itulah yang dianggap sebagai adil. Dalam konteks ekonomi, keadilan juga bisa kita maknai macam-macam ya. Nah, dalam konteks ekonomi politik sekarang yang kita bahas ini, keadilan ini kita pahami sebagai keuntungan ekonomi dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Karena teman-teman dalam politik itu yang menjadi objek utamanya adalah publik. Kalau kita ngomongin publik berarti itu ngomongin banyak orang. Sehingga keadilan dalam konteks ekonomi politik itu dimaknai sebagai keuntungan ekonomi yang dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Yang dapat dinikmati oleh publik itu. Ya. Nah, disinilah dalam pengelolaan sektor publik ya, dalam pengelolaan sektor publik, dalam kebijakan-kebijakan politik, itu selalu ditemukan jalan buntu, trade off, dilema antara keadilan dengan efisiensi. Apa yang dimaksud dengan trade off atau dilema ini? Jadi seringkali ketika mengambil sebuah kebijakan publik ya, dalam proses ekonomi politik itu, selalu saja dihadapkan pada fakta bahwa seorang pengambil keputusan itu harus memilih salah satunya antara efisiensi atau keadilan. Sulit sekali seorang pengambil kebijakan itu untuk mengambil keputusan yang sudah mencakup dua-duanya, yaitu keadilan dan efisiensi sekaligus. Itu sesuatu yang sulit sekali. Jadi pengambil kebijakan selalu dihadapkan pada posisi itu. Kalau dia memilih keadilan, cenderung tidak efisien. Kalau dia memilih efisiensi, cenderung tidak adil. Nah, disinilah makanya muncul konsep padat modal dan padat karya, misalnya. Ya kan, ini opsi yang dipilih. Kalau negara itu mengedepankan
keadilan, maka kan orientasinya adalah bagaimana supaya sebanyak mungkin orang bisa bekerja. Kuenya dikit dibagi sama-sama dikit, kurang lebih gitulah ya analoginya. Nah, sehingga konsep yang dipakai adalah padat karya. Padat karya itu berarti mempekerjakan sebanyak mungkin orang. Padahal sebenarnya ada opsi lain yang lebih efisien, yaitu padat modal. Dengan modal yang cukup beli teknologi gitu ya, SDM yang dibutuhkan sedikit, tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit. Kalau tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit, yang bekerja adalah teknologi itu gitu, mesin itu kan jauh lebih efisien. Skala ekonomi menjadi semakin besar gitu ya, produksi menjadi maksimal dengan biaya yang relatif kecil. Nah, itu dia. Jadi dia menjadi efisien ketika kita mengesampingkan aspek-aspek keadilan ini. Tetapi kalau kita mau mengedepankan keadilan, aspek efisiensi ini cenderung diabaikan. Sama dengan ketika kita mengelola urusan badan usaha milik negara. Kan sering sekali itu BUMN itu disarankan supaya dia diprivatisasi, dijual kepada swasta. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuan supaya efisien. Karena kecenderungannya adalah BUMN ini tidak efisien. Kenapa? Karena memang menurut undang-undang BUMN itu dibentuk, diciptakan bukan untuk mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Beda sama kegiatan usaha lain yang dilaksanakan oleh privat. Itu diharuskan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kalau BUMN, itu tujuan utama dibentuknya BUMN itu adalah memaksimalkan kesejahteraan rakyat, bukan keuntungan yang dimaksimalkan. Akibatnya apa? Akibatnya dalam kegiatan-kegiatan usahanya itu cenderung mengabaikan aspek-aspek optimalisasi keuntungan itu. Ambil contoh misalnya PLN. PLN ini kan BUMN ya. Kalau BUMN ini, kalau PLN ini berorientasi pada efisiensi, saya hakul yakin PLN tidak akan investasi untuk menyediakan jasa listrik di Kabupaten Sumbawa atau bahkan di Pulau Sumbawa. Kenapa? Karena secara ekonomi hitung-hitungan pasarnya nggak dapat investasi untuk melaksanakan menyediakan jasa listrik itu besar sekali. Sementara pengguna listrik di Sumbawa kan tidak seberapa. Penduduknya berapa sih? Udah gitu jarang-jarang pula kan. Luas wilayahnya kan sangat luas yang membutuhkan kabel yang panjang. Penggunanya sedikit-sedikit. Tidak efisien. Nah, tetapi karena PLN diciptakan bukan untuk memaksimumkan keuntungan, tetapi memaksimumkan kesejahteraan rakyat, maka PLN harus hadir di setiap pelosok negeri ini. Meskipun itu tidak efisien, tapi itulah keadilan gitu loh. Ya. Nah, sering diharapkan pemerintah itu pada konteks ini, adil dan efisien. Milih adil atau efisien. Nah, ini bukan sesuatu yang sederhana ketika kelak Anda menjadi pengambil kebijakan misalnya ya. Anda harus dihadapkan pada situasi ini. Anda pilih adil atau pilih efisien. Ya. Contoh lain juga misalnya adalah BBM ya, subsidi BBM. Kan sekarang Jokowi menghapus sepenuhnya subsidi bahan bakar minyak itu karena menurut Jokowi tidak efisien. Betul tidak efisien, karena negara harus menganggarkan minimal 200 triliun setiap tahun untuk mensubsidi bahan bakar minyak. Yang 200 triliun itu kalau dipakai untuk menggerakkan sektor real, dipakai untuk membangun sekolah-sekolah misalnya gitu ya, itu akan besar sekali dampaknya. Digunakan untuk membangun infrastruktur. Itu akan jauh lebih efektif, jauh lebih efisien. Tetapi rasa keadilan itu kan kayak diciderai ketika Jokowi kemarin mencabut subsidi BBM itu. Kenapa tercederai gitu? Karena menganggap bahwa tidak berpihak pada rakyat kecil, karena minyak itu kan dipakai oleh kebanyakan rakyat kecil gitu. Jadi ini tentang perspektif. Jadi memang pengelolaan ekonomi oleh pemerintah, oleh negara dalam konteks ekonomi politik itu selalu dihadapkan pada rintangan ini, dihadapkan pada dilema ini, trade-off ini. Pilih efisien atau pilih adil. Saya sampaikan beberapa contoh lain di sini gitu ya. Jalan tol misalnya. Ya. Jalan tol itu kan jalan raya itu kan seharusnya adalah jalan milik publik. Ya. Ketika dia dijadikan jalan tol, maka jalan itu tidak lagi menjadi milik publik. Itu menjadi milik privat.
Tetapi ketika dia dikelola oleh privat seperti itu, justru menjadi semakin efisien, jalannya semakin bagus, semakin nyaman kita menggunakannya, dan sebagainya. Itulah cara kerja pasar. Ya. Tetapi persoalannya adalah tidak semua orang bisa menggunakan jalan tol itu. Karena apa? Karena untuk menggunakan jalan tol harus bayar, dan tidak semua orang mampu berbayar, mampu membayar. Ini artinya ada isu keadilan di situ. Dia efisien kalau dia coba bayangkan semua jalan di seluruh Indonesia ini dijadikan sebagai jalan tol. Ya. Itu akan lebih efisien sebenarnya dalam konteks pengelolaan jalan. Tetapi apakah itu adil? Enggak. Ya, demikian juga sebaliknya, bagaimana kalau tidak ada jalan tol sama sekali? Itu akan dianggap adil, tapi belum tentu efisien. Bahkan bisa dipastikan tidak efisien. Inilah dilema-dilema yang muncul dalam ketika Anda nanti mengambil keputusan publik gitu ya. Demikian juga soal subsidi dan non-subsidi BBM, tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian soal privatisasi bandara dan pelabuhan misalnya. Ya, kan beberapa waktu yang lalu pemerintah sangat gencar ingin menawarkan bandara, pelabuhan itu dikelola oleh swasta. Tujuannya apa? Biar efisien. Karena ketika dikelola oleh publik, ya, oleh manajemen yang ditunjuk oleh pemerintah, ternyata dia tidak efisien pengelolaannya. Makanya coba Anda bayangkan ya, BUMN sekelas Garuda Indonesia yang dinyatakan sebagai maskapai penerbangan terbaik di dunia bersama dengan Emirates dan sebagainya. Jadi Anda harus tahu, Garuda Indonesia itu adalah salah satu maskapai penerbangan yang dianggap terbaik di seluruh dunia. Tetapi setiap tahun Garuda Indonesia melaporkan rugi terus. Bagaimana mungkin itu terjadi gitu? Karena di Tengare tidak efisien dalam pengelolaannya. Karena memang dia BUMN. Andai dia diprivatisasi, ya, dikelola oleh swasta, sepenuhnya dengan konsep-konsep swasta misalnya, saya yakin dia akan menjadi efisien. Tapi apakah itu adil? Nah, demikian juga bandara. Bayangkan kalau bandara misalnya dikelola oleh privat, ya, bukan oleh publik. Publik berarti pemerintah maksudnya ya. Maka setiap kita masuk bandara itu mungkin kita mungkin harus bayar begitu. Dan sebagainya. Ini soal rasa adil. Tetapi di sisi lain juga soal efisiensi. Demikian juga tentang swastanisasi jasa listrik dan air bersih. Pernah santer sekali di Indonesia itu bahwa pemerintah menginginkan supaya PLN itu tidak menjadi satu-satunya lembaga usaha yang menyalurkan jasa listrik. Jadi hak monopoli PLN itu mau dicabut dan siapapun boleh jualan listrik, kira-kira begitu. Itu namanya privatisasi kan, swastanisasi. Ya. Nah, masalahnya adalah apakah akan adil? Itu efisien betul, tapi apakah akan adil? Selama ini teman-teman, PLN sampai hari ini itu selalu rugi laporan keuangannya tiap tahun. Ahok dimasukkan di situ katanya biar untung, tapi setelah Ahok masuk pun malah tambah besar ruginya. Nggak tahu kenapa ya, bukan soal Ahoknya sih. Saya hanya menyampaikan bahwa PLN itu sering rugi, bahkan hampir tiap tahun rugi gitu. Nggak pernah untung. Padahal dia perusahaan monopoli jasa listrik. Tidak ada saingannya, namanya juga monopoli. Nah, tapi kemudian dia dianggap rugi itu karena tidak efisien dalam proses produksinya. Salah satu solusinya makanya adalah apa? Supaya jasa listrik ini bisa disediakan oleh yang bukan PLN, oleh swasta. Nah, tapi akibatnya apa? Kalau dia dikelola dengan konsep swasta, maka akan semakin banyak daerah-daerah tertinggal, terutama daerah-daerah yang luas wilayahnya besar dan penduduknya sempit, itu tidak akan pernah teraliri listrik. Sebab biaya investasinya itu mahal. Sedangkan apa? Sedangkan yang diterima dari masyarakat yang menggunakan listrik itu nggak banyak. Karena kebanyakan di daerah-daerah terpencil seperti ini, jarang jauh secara geografis, masyarakatnya sedikit gitu ya. Udah sedikit, nggak mampu pula, miskin. Jadi akan semakin banyak orang miskin yang tidak mampu membayar listrik. Nah itu juga dulu yang terjadi dengan air bersih teman-teman. Sebelum berkembangnya air minum dalam kemasan, itu air itu dulu hanya boleh dikelola oleh perusahaan milik negara atau perusahaan milik daerah. Makanya kita mengenal PDAM sampai sekarang, perusahaan daerah air minum. Tapi belakangan kemudian ketika diizinkan, waktu itu memang PDAM dan macam-macam itu tidak berkembang dengan baik. Tidak efisien.
Begitu diswastanisasi, diizinkan swasta mengelola air, barulah PDAM itu ikut ikut menjadi efisien karena ada saingannya kan. Jadi ada proses bersaing di situ yang membuat dia menjadi semakin efisien dan efektif dalam berproduksi. Nah, maksud saya adalah disinilah letak dilemanya menjadi pengambil kebijakan itu, memilih efisien atau adil tadi itu gitu. Kalau PLN jadi misalnya di swastanisasi, jasa listrik itu diswastanisasi, PLN tidak memonopoli, ya, maka kita akan menemukan banyak penyedia jasa listrik yang selain PLN. Akibatnya apa? Ya mereka akan bersaing dari sisi harga mungkin, dari sisi kualitas mungkin dan sebagainya. Tapi pasti ada konsekuensi pasarnya adalah masyarakat miskin tidak akan mampu menjangkau listrik. Nah begitu teman-teman. Demikian juga dalam konteks nasionalisasi perusahaan asing. Pernah dilakukan oleh Bung Karno dulu, Pak Harto juga ada gitu ya. Termasuk sekarang ketika ingin menasionalisasi PT Freeport Indonesia ya. Termasuk juga kemarin nasionalisasi Newmont ya. Sekarang kan menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara, AMNT. Itu kan proses nasionalisasi perusahaan asing. Ya. Nah, AMNT, ambil contoh Newmont yang dekat ya, ketika berubah menjadi AMNT, produksinya menjadi cenderung tidak efisien. Sebenarnya memang banyak hal yang terjadi ya, bukan karena dia dinasionalisasi, tapi bisa jadi di situ karena ada gagap teknologi, ada gagap manajerial dan sebagainya gitu ya, yang membuat ketar-ketir. Itu kan gaji karyawannya dikurangi signifikan, bahkan karyawannya banyak yang diberhentikan dan sebagainya gitu ya. Nggak efisien, tapi begitu dikelola oleh Newmont dulu, perkasa dia. Ya. Nah, jadi ini soal, karena gini, untuk bisa efisien itu kan membutuhkan human resources, sumber daya manusia. Man-made capital. Man-made capital itu maksudnya ya teknologi itu. Ya, modal buatan manusia dan sebagainya. Nah, jadi inilah kira-kira ya dalam ekonomi politik selalu dihadapkan pada trade-off ini, teman-teman ya. Nah, sekarang saya ingin Anda sebagai tugas itu tolong buatkan saya satu artikel opini ya, yang mengelaborasi pendapat Anda tentang efisiensi versus keadilan ini dengan mengambil contoh kasus tertentu. Artinya, Anda ambil contoh kasus di mana pemerintah harus menghadapi dilema efisiensi dan keadilan ini dalam membuat kebijakan itu. Cari contoh kasusnya, kemudian Anda elaborasi. Kira-kira bagusnya itu lebih baik kalau Anda yang menjadi pemimpinnya, misalnya Anda yang menjadi pengambil kebijakannya, apakah Anda akan memilih aspek efisiensinya atau aspek keadilannya? Dan apa alasannya? Itu yang saya minta Anda elaborasi ya. Satu halaman aja cukup. Baik, saya tunggu hari ini ya. Oke, itu teman-teman. Nah, sekarang kita bicarakan tentang rent-seeking behavior. Perilaku pemburu rente. Rente itu keuntungan. Perilaku perburuan keuntungan. Siapa sih yang tidak memburu keuntungan di dunia ini kan? Karena pada dasarnya teman-teman, manusia itu memiliki karakter dasar homo economicus. Homo economicus itu adalah karakter yang mementingkan diri sendiri. Setiap orang itu selalu bertindak atas dasar insentif. Kalau dia tidak punya insentif melakukan sesuatu, dia tidak lakukan sesuatu itu. Selalu mengutamakan keuntungan pribadi. Ya. Selalu, apapun aktivitas yang dilakukan, itulah manusia. Moral hazardnya di situ. Keuntungan pribadi ini memang tidak selalu tentang uang. Meskipun dalam konteks ekonomi, supaya memudahkan kita menganalisanya, kita selalu menggunakan asumsi ceteris paribus, bahwa yang dicari oleh orang sepenuhnya adalah uang. Keuntungan dalam bentuk uang. Padahal bisa saja sebenarnya keuntungan itu bukan uang. Tapi popularitas misalnya, apa, kekuasaan dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga pada prinsipnya teman-teman, semua manusia, Anda, saya, mereka, kita, itu adalah rent seeker, pemburu keuntungan. Ya. Jadi kita sama-sama memburu keuntungan sebetulnya, karena itu memang karakter dasar manusia. Ya, jadi tidak perlu kita menyalah-nyalahkan orang gitu ya, karena melakukan perburuan rente gitu, karena memang itu karakter dasar manusia. Nah, demikian juga keterlibatan seseorang dalam urusan publik sebagai pemerintah misalnya, birokrat dan sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari perilaku rent seeking. Jadi orang-orang yang hari ini memerintah kita, ya, baik sebagai presiden
menteri, anggota DPR, apalagi namanya istilahnya itu semua sebenarnya juga mereka mau ada di posisi itu bukan untuk melayani Anda, bukan untuk melayani saya. Bullshit kalau ada yang bilang begitu. Mereka semua itu menginginkan apa? Keuntungan pribadinya, rent seeking behavior. Manusia itu begitu. Ya. Keuntungan pribadi itu sekali lagi tidak selalu tentang uang, memang di situ ada fame, ketenaran, popularitas. Ya. Di situ ada power, kekuasaan dan sebagainya. Ya. Nah, memang yang paling sering muncul tentang rent seeking ini adalah uang. Ya, jadi ketika orang mencari kekuasaan, itu bukan hanya kekuasaannya, tapi juga uangnya. Ketika mencari popularitas, bukan hanya populernya yang dicari, tapi juga uangnya. Nah, demikian juga pejabat publik, seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana perilaku rent seeking yang dilakukan oleh para pejabat publik itu, teman-teman? Gini, tadi saya katakan perilaku rent seeking itu adalah karakter dasar manusia yang homo economicus. Maka kita bisa katakan bahwa perilaku rent seeking itu merupakan perilaku alamiah yang dilakukan oleh semua orang, termasuk pejabat publik. Jadi Anda kalau jadi pejabat publik nanti pasti juga menjadi rent seeker. Jangankan menjadi pejabat publik, tidak menjadi pejabat publik pun Anda akan menjadi rent seeker. Tetapi yang ingin saya garis bawahi ini di sini begini, bahwa upaya pemburuan rente oleh pejabat publik pada dasarnya bukanlah sebuah pelanggaran hukum seperti korupsi. Jadi Anda harus bedakan antara rent seeking behavior dengan perilaku korup. Korupsi dan rent seeking itu berbeda. Karena umumnya rent seeking itu dilakukan dengan menyesuaikan kepentingan untuk mendapat keuntungan itu dengan aturan. Artinya dia dalam aturan. Kalau korupsi kan jelas-jelas melanggar aturannya. Karena banyak undang-undang yang melarang gratifikasi misalnya. Melarang penyuapan, korupsi dan sebagainya. Kan ada undang-undangnya. Sehingga kalau dilakukan itu melanggar hukum. Nah, sedangkan rent seeking behavior, perilaku pemburu rente ini, dia tidak melanggar hukum apapun. Tidak ada undang-undang yang dilanggar sehingga kita tidak bisa untuk menyalahkan dia, sehingga kita tidak bisa untuk mempidana dia misalnya kalau melakukan itu. Nah, modus pemburuan rente oleh pejabat publik itu adalah umumnya membuat aturan-aturan yang memungkinkan mereka untuk mendapat keuntungan ekonomi secara legal. Kata kuncinya di situ. Legal. Jadi dia mendapat keuntungan tapi dengan cara yang legal, sesuai aturan, tidak ada yang dia langgar. Itu namanya rent seeking behavior. Nah, kalau dia melanggar aturan, nah itu yang disebut dengan korupsi tadi itu. Makanya pemerintah gitu ya, sering membuat aturan-aturan tertentu yang sebenarnya secara kasat mata kita bisa lihat itu untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ya. Tetapi secara aturan, secara administratif kita akan melihat tidak ada sesuatu yang salah di situ. Ambil contoh misalnya dalam proses reklamasi Teluk Jakarta beberapa waktu lalu. Kasat mata kita lihat bahwa ada orang yang mendapatkan keuntungan besar dari proses reklamasi itu. Dan semua aturan itu dibikin untuk memudahkan proses reklamasi itu. Jadi secara administratif, secara aturan tidak ada yang dilanggar. Tetapi secara moral etika publik kita dengan kasat mata melihat bahwa itu ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan. Siapa? Masyarakat. Terutama nelayan yang mencari nafkah di sekitar lokasi itu. Ya. Itu mereka dirugikan. Nah, ini yang saya maksud tadi efisien dan adil itu. Kalau mau efisien, lanjutkan harusnya itu reklamasi itu. Karena itu akan menjadi pusat perdagangan internasional. Kalau jadi kemarin itu kan, idenya Ahok itu. Tapi masalahnya adalah ada orang yang merasa terpinggirkan gara-gara proses itu. Ada orang yang merasa dirampas mata pencahariannya gara-gara itu. Tidak adil dia. Nah, modus pemburuan rente sekali lagi adalah apa? Membuat aturan yang memungkinkan dia untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara legal, bukan ilegal. Nah, di sini kata kuncinya, teman-teman ya. Banyak contoh yang lain, ya. Pemerintah ya bikin kebijakan apa yang semuanya sesuai dengan aturan, tidak ada yang melanggar aturan. Sesuai dia dengan aturan. Nah, tetapi pada dasarnya aturan itu dibikin untuk apa? Untuk memudahkan dia mendapatkan keuntungan ekonomi. Banyak contohnya kalau kita mau telusuri. Ya. Saya ingin Anda juga mencari contoh tentang itu.
dielaborasi bareng dengan tugas yang tadi. Itu kan tadi tugas kan tentang efisiensi dan keadilannya. Nah, dalam konteks ini Anda juga cari sekalian tugas ya, beberapa contoh bagaimana pemerintah membuat kebijakan, membuat aturan untuk keuntungannya sendiri. Untuk keuntungan orang-orang tertentu lah gitu ya. Tapi dia sebenarnya tidak melanggar aturan. Ya. Tidak melanggar hukum. Tetapi dia membuat kebijakan sesuai dengan hukum yang tapi itu untuk menguntungkan dirinya sendiri. Contoh paling inilah ya, saya mau sebutkan kemarin ketika pandemi, salah satu contohnya ketika awal-awal pandemi kan diluncurkanlah kartu prakerja. Konsepnya adalah apa? Itu ada uang, saya lupa berapa nominalnya ya, 4 apa 5 juta gitu, dan itu dibagi-bagi, yang dikasih secara cash ke apa pemilik kartu itu hanya 600.000 atau berapa begitu ya. Dan kemudian ada diantaranya juga untuk pelatihan online, pelatihan secara virtual. Nah, pelatihan secara virtual itu menggunakan platform digital tertentu, waktu itu menggunakan Ruang Guru. Ya. Apakah kebijakan itu melanggar aturan? Enggak. Bukan hanya Ruang Guru yang dipakai waktu itu, tapi salah satunya memang Ruang Guru gitu. Apakah kebijakan itu melanggar aturan? Enggak. Karena memang dalam nomenklatur, dalam aturan, uang yang ditujukan untuk sebagai kartu prakerja itu memang tidak hanya untuk membantu secara cash ya, tetapi juga untuk apa? Untuk proses pelatihan persiapan kerja gitu loh. Ya. Jadi tidak melanggar aturan dia. Tetapi kan kasat mata kita lihat bahwa itu proyek sebenarnya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu gitu loh. Begitulah rent seeking itu teman-teman. Jadi kalau Anda menuntut supaya misalnya siapa yang bikin kebijakan kemarin itu yang prakerja itu dihukum karena korupsi, nggak apa-apa. Karena itu tidak melanggar aturan. Begitu. Nah, jadi semua pejabat publik sebenarnya melakukan hal yang sama. Makanya ada yang mengatakan filosofinya itu power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korup. Karena dengan kekuasaan kita cenderung mengakali sesuatu supaya sesuai aturan dan kemudian kita mendapat keuntungan dari situ. Ya. Nah, tetapi kadar rent seeking setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ada yang kadar rent seeking-nya tinggi sekali karena dia memang jago gitu ya, misalnya ngakalin aturan dan sebagainya ya. Ada yang ya sekedar-sekedar gitu ya. Banyak hal di situ, bukan hanya tentang jago tidaknya, tetapi juga tentang etika moral yang dianutnya gitu ya, keyakinan agama dan segala macamnya misalnya juga. Nah, jadi kurang lebih itu teman-teman materi kita hari ini tentang efisiensi dan keadilan. Mohon tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan hari ini juga. Saya tidak ingin dikumpulkan di hari yang lain, tidak akan saya periksa sebagai tugas ya. Jadi dua tadi itu tentang efisiensi dan keadilan dan juga tentang rent seeking behavior. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan yang mau tanyakan, disampaikan, kita bisa diskusi di kolom komentar di YouTube ini atau di chat grup ya di WhatsApp itu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.